Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maulzana dengan NIM 250420117. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya, presenta PPT saya yang berjudul tentang fenomena ustadz dan influencer agama di TikTok. Nah, saya topik kali ini sangatlah menarik untuk kita bahas. Karena apa? Hampir setiap kali kita membuka TikTok, pasti kita menemukan konten-konten yang berbau tentang agama. Mau itu tentang kata-kata motivasi yang agamis atau potongan-potongan pengajian atau sebagainya. Nah, dari situ saya mulai berpikir, apakah semua konten itu dapat kita percaya atau harus kita pilah-pilah terlebih dahulu? Nah, kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu latar belakang. Nah, sebelumnya, setiap kita buka TikTok, pasti ada beberapa konten yang masuk ke beranda kita atau FYP kita tentang konten-konten yang berbau membahas tentang agama. Mau itu membahas tentang halal, hukum halal dan haram, maupun itu potongan-potongan pengajian dari ustaz-ustad, atau kata-kata motivasi yang diberikan lagu-lagu yang mendayu tentang Islami juga. Nah, tentu kita sebagai generasi muda ini, sangat sering sekali menemukan hal-hal seperti itu. Nah, di Indonesia ini, merupakan salah satu negara mayoritas Islam terbesar di dunia. Dan TikTok ini benar-benar mengubah cara kita mengakses ilmu agama. Nah, contohnya jika ada ustadz di pelosok, yang biasanya didengarkan hanya di daerah yang tertentu saja, tetapi dengan adanya TikTok ini, ustadz yang di pelosok tadi bisa didengar oleh, seluruh yang ada di Indonesia maupun dunia. Nah, jadi sangatlah bermanfaat. Tetapi dari sini muncullah pertanyaan yang sangat besar, apakah semua yang ada tampil di TikTok itu, ustadz, yang benar-benar memiliki ilmu yang cukup atau hanya untuk mengejar popularitas saja? Nah, pertanyaan itulah yang menggerakkan saya untuk, mulai membahasnya. Nah, di slide ini kita akan membahas tentang penyebab, kemunculan dakwah digital di TikTok. Nah, di sini ada 3 penyebab munculnya dakwah digital di TikTok. Yang pertama ada algoritma TikTok, yang kedua ada siapa penggunanya, yang ketiga atau yang terakhir, ustadz dan influencer. Nah, yang pertama, algoritma TikTok. Nah, TikTok ini memiliki sistem yang sangat luar biasa. Misalkan jika kita menonton sebuah konten dan kita menontonnya dengan berulang-ulang kali tentang video tersebut, maka selanjutnya FYP kita akan, muncul hal-hal yang sama dengan video yang tadi kita nonton atau yang sangat berkaitan. Nah, inilah yang disebut dengan algoritma TikTok dan inilah yang menjadi, pembuka jalan bagi ustadz-ustadz muda untuk mulai, mendakwahkan di platform TikTok ini agar bisa dikenal luas. Nah, yang kedua adalah siapa penggunanya. Nah, TikTok ini mayoritasnya, eee, penggunanya adalah Gen Z atau dari umur 18 tahun sampai dengan 34 tahun. Nah, generasi inilah yang memiliki, eee, pengguna konsumsi terbanyak, konten-konten dakwah ini. Mereka itu cepat terpengaruhi. Nah, yang ketiga yaitu ustadz versus influencer. Tidak semua yang berdakwah di TikTok itu adalah benar-benar ustadz. Nah, ada yang memang lulusan pesantren atau yang memiliki ilmu agama Islam yang kuat, ada juga yang tidak mempunyai latar belakang, pendidikan Islam. Nah, ada juga, yang disebut influencer agama yang memiliki followers banyak. Nah, konten Islami ini, tapi agamanya influencer ini agamanya itu belum tentu mendalam seperti ustadz-ustadz yang benar-benar lulusan pesantren. Nah, keduanya ini tampil, bersamaan di beranda kita. Sulit kita bedakan hanya dari penampilannya saja. Jadi harus baik-baik kita perhatikan yang mana benar-benar ustadz dan yang mana hanya influencer yang membahas tentang
keagamaan. Di slide sebelumnya kita telah membahas, pengguna terbanyak TikTok, yaitu dari umur 18 sampai 34 tahun. Nah, di slide ini kita akan membahas mengapa anak muda lebih memilih TikTok untuk belajar agama. Nah, di sini ada 4 alasan mengapa anak muda lebih memilih TikTok untuk mempelajari agama Islam. Nah, alasan pertama mereka yaitu adalah mudah diakses. Tanpa kita keluar rumah, tanpa kita harus, menyesuaikan jadwal, kita bisa belajar agama dimanapun dan kapanpun kita mau. Nah, tidak seperti jika kita belajar agama secara langsung kepada ustadz aslinya, secara tatap muka, yang kita harus keluar rumah terlebih dahulu, atau kita harus menyesuaikan jadwal kita dengan jadwal ustadznya, dan itu sangatlah, eee, susah bagi generasi muda ini yang sangat memiliki banyak aktivitas dan juga ruang gerak yang sempit. Makanya mereka lebih memilih TikTok untuk belajar agama, karena bisa kapanpun dan dimanapun mereka mau. Nah, yang kedua adalah, formatnya itu singkat dan langsung. Nah, biasanya jika kita mendengar ceramah, secara langsung itu, pasti durasinya itu 1 jam atau sampai 2 jam, bahkan ada yang 3 jam. Nah, jika di TikTok itu, durasinya itu bisa 1 sampai 3 menit, karena langsung pada inti ceramahnya saja. Nah, dan lagi, bahasa yang digunakan oleh penceramah yang ada di TikTok itu lebih bisa kita, resapi atau, menggunakan bahasa-bahasa yang lebih kita pahami bagi orang-orang awam seperti kita. Nah, begitulah alasan kenapa anak muda itu lebih memilih TikTok untuk belajar agama. Nah, alasan yang ketiga yaitu bisa interaksi. Nah, ketika ada sebuah konten yang, membahas tentang agama, ada kolom komentar. Jika kita tidak tahu, maka kita bisa langsung bertanya kepada ustadznya. Kita bisa langsung komen di kolom komentarnya. Nah, kalau jika kita, mendengarkan ceramah online atau pengajian offline, nah mungkin bisa saja ada beberapa orang yang malu untuk bertanya karena bisa saja, dia takut salah atas pertanyaannya. Nah, jika di TikTok, maka, eee, anak muda ini tidak sungkan untuk bertanya apa saja yang dia tidak tahu. Dia tidak, eee, mau tahu apakah jawaban dia itu bisa diterima atau, pertanyaan dia itu menyinggung. Nah, asal dia bertanya saja dan bisa langsung direspon oleh yang mempunyai konten tersebut. Nah, itulah mengapa anak muda lebih tertarik kepada TikTok. Nah, yang ketiga itu efek komunitas. Nah, bisa saja di kolom komentar itu, ada orang yang, bukan si pemilik akun yang membahas, eee, pertanyaan kita, malah ada pengguna lain yang membahas tentang, pertanyaan kita. Nah, bisa saja itu menjadi salah satu interaksi atau menciptakan sebuah diskusi keagamaan dengan kolom komentar yang ribuan, saling berbagi pengalaman dan penjelasan. Itulah 4 alasan mengapa anak muda lebih memilih TikTok untuk belajar ilmu agama. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang dampak terhadap pemahaman dan praktik keagamaan. Nah, di sini ada 2 sisi, ada sisi positif dan ada sisi yang perlu diwaspadai. Nah, sebelumnya saya akan membahas dulu di sisi positifnya. Nah, TikTok ini berhasil menjangkau orang-orang yang sebelumnya itu sangatlah jauh dari dakwah. Nah, eee, terkhususnya anak-anak muda yang merasa bahwa ceramah itu sangatlah kaku. Tetapi, sekarang bisa tersentuh lewat video-video ringan yang ada di TikTok yang sangat bermakna. Nah, saya sendiri mengakui bahwa beberapa pemahaman agama saya itu berasal dari konten-konten TikTok, konten-konten dakwah yang ada di TikTok. Nah, karena TikTok itu durasinya itu ringan dan durasinya itu singkat, lebih pada intinya. Seperti yang tadi, alasan mengapa anak-anak muda lebih memilih TikTok belajar, agama Islam di
TikTok. Nah, juga karena bahasa yang mereka gunakan, para kreatornya yang gunakan. Bahasanya itu lebih akrab dan lebih mudah, anak muda seperti kita memahaminya. Nah, selanjutnya ada sisi yang perlu kita waspadai. Nah, format TikTok yang cuma 1 menit itu sering memaksa masalah yang sebenarnya itu rumit jadi terlalu disederhanakan. Bahkan tidak jarang ada beberapa konten yang sangat menyesatkan. Nah, ada riset yang dilakukan oleh Ikhwan pada tahun 2022, nah menunjukkan konten dakwah di media sosial rentan mengambil kutipan ajaran agama tanpa konteks yang cukup, sehingga maknanya bisa bergeser dari seharusnya. Nah, di sini menunjukkan apa dari riset si Ikhwan tadi. Banyak kreator dakwah di media sosial itu, di TikTok khususnya, itu hanya mengambil sedikit kutipan tanpa mencarinya lebih dalam. Nah, sehingga maknanya itu bergeser dari seharusnya. Nah, ditambah lagi sebagian influencer lebih memilih konten-konten yang kontroversial, bukan karena penting, tetapi karena ingin mencari lebih banyak penonton saja. Akibatnya, pemahaman agama kita atau orang-orang awam ini, lebih dipengaruhi tren viral daripada kedalaman ilmu. Nah, di sini kita akan membahas tantangan kebenaran dan resiko konten keagamaan di TikTok. Nah, tantangan terbesar yang saya alami adalah susahnya memverifikasikan apakah seseorang yang ada di TikTok itu benar-benar memiliki ilmu yang cukup, sehingga dia bisa menyampaikan tentang hukum-hukum agama, atau hanya seseorang yang memiliki, yang berpakaian agamis, yang memakai baju syar'i atau memakai jubah dengan dengan cara pembawaan bicara yang meyakinkan, tanpa kita tahu latar belakang ilmunya itu bagaimana. Nah, bahkan para peneliti itu menyebutkan ini termasuk komodifikasi agama. Nah, ini telah dinyatakan oleh Mula Warman dan Nur Fitri pada tahun 2021. Agama dikemas seperti konten hiburan yang harus bersaing di algoritma kreator. Kreator merasa tertekan buat terus bikin konten yang menarik secara visual. Bahkan kalau ini berarti mengorbankan kedalaman dan keakuratan isi dari pesan dakwah tersebut. Nah, dari sini ada 3 risiko nyata yang harus kita hadapi sebagai penonton video konten-konten keagamaan. Yang pertama, yaitu ada misinformasi. Nah, informasi yang agama yang keliru bisa memengaruhi keyakinan masyarakat. Nah, saya pernah menonton nih, ada video dakwah yang tampaknya sangat meyakinkan, tetapi setelah saya telusuri lagi bahwa ternyata itu tidak akurat dan ternyata itu tidak benar adanya. Jadi perlu kita verifikasi lagi, dan itu termasuk misinformasi. Yang kedua ada perpecahan umat. Nah, konten yang sengaja mempertentangkan, perbedaan antara mazhab satuan dan mazhab lainnya bisa menimbulkan konflik antara umat Islam. Nah, karena setiap mazhab itu memiliki perbedaan hukum yang berbeda, cara, eee, pembawaan agama yang berbeda. Walaupun tujuan yang mereka miliki itu adalah sama. Nah, yang ketiga, risiko nyatanya ada ketergantungan pada figur tertentu. Ini bisa disalahgunakan untuk kepentingan, di luar dakwah. Nah, karena ada ketergantungan ini, bisa saja dia hanya mengambil satu satu sumber, dan dia sangat bergantung dengan sumber ini tanpa melihat lagi sumber-sumber lainnya. Ini adalah termasuk 3 risiko nyata sebagai kita para penonton, konten keagamaan di TikTok.
Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana seharusnya kita bersikap sebagai penonton konten, keagamaan di TikTok. Ada 4 sikap yang harus kita miliki. Yang pertama ada cek latar belakang sumbernya. Sebelum kita menjadikan seseorang ini sebagai pedoman kita, nah kita harus cari dulu latar belakang beliau ini seperti apa. Kita harus cari tahu dulu, apakah beliau ini merupakan lulusan pesantren atau memiliki pendidikan agama yang sangat kuat, atau malah malah, influencer yang hanya mencari penonton yang banyak atau followers banyak. Nah, di sini kita harus cari tahu dulu latar belakang, kreatornya. Nah, yang kedua, ada TikTok hanya pintu masuk, bukan sebuah tujuan. Ini maksudnya apa? Kalau kita tertarik pada sebuah topik ini, yang ada di TikTok, kita harus pelajari lebih dalam dengan kita membaca buku yang mengenai konten tadi, topik tadi, atau kita mel datang kepada pengajian yang membahas, topik yang sama, atau kita malah bertanya kepada ustadz yang langsung tentang topik ini, apakah benar adanya, apakah ada sumbernya. Nah, ini adalah, eee, alasan TikTok bukan pintu masuk, TikTok hanya pintu masuk, bukan tujuan. Nah, TikTok ini adalah pintu masuk kita untuk mengetahui, mmm, ilmu-ilmu agama. Tapi ini bukan tujuan kita, kita harus cari tahu sendiri juga, kita dalami topiknya. Nah, yang ketiga, ada aktif verifikasi informasi. Nah, di sini kita cek lagi sumbernya. Apakah ada yang tadi kreator itu bilang tentang hukum ini atau tentang topik ini? Nah, ada juga jika di TikTok itu ada kolom komentar, ada beberapa pengguna yang malah mengoreksi, si kreatornya. Jadi kita bisa lebih tahu sumbernya itu dari mana. Nah, jadi kolom komentar itu sangatlah berguna. Nah, yang keempat, sikap kita harus kita miliki adalah kreator popularitas adalah amanah. Nah, menyampaikan ilmu agama kepada, jutaan orang itu adalah sebuah tanggung jawab yang besar. Ketidakakuratan dalam dakwah jauh lebih serius dari konten hiburan biasa. Nah, jika seorang kreator ini hanya memberikan ilmu yang asal-asalan, tidak ada sumbernya, bahkan topiknya tidak ada, misinformasi seperti yang kita bahas tadi risikonya, atau malah membuat, konten agama yang kontroversial, atau malah hanya ingin memecah belah, ini adalah eee, itu adalah merupakan tanggung jawab mereka. Tanggung jawabnya itu besar kepada kreator. Nah, bahwasanya kreator itu bukan hanya untuk mencari popularitas saja, tapi mereka harus bisa benar-benar memberikan ilmu yang bermanfaat kepada para penontonnya. Baik, dari seluruh pembahasan tadi, bisa kita simpulkan bahwasanya TikTok itu memang, sangatlah berhasil ya membawa dakwah Islam ke genggaman jutaan orang. Nah, karena lebih mudah, lebih cepat, dan lebih menarik bagi generasi muda seperti kita. Nah, itu capaian yang sangat luar biasa. Tetapi, ada tantangan nyata yang harus kita hadapi bersama. Ya, ada kebenaran konten, ada kualitas informasi, dan juga ada risiko penyebaran ajaran yang sangat keliru. Nah, dakwah digital ini sebenarnya bukan sesuatu yang harus kita hindari, tetapi malah seharusnya kita memanfaatkan secara bijak. TikTok itu bisa menjadi sebuah jembatan yang sangat luar biasa antara ilmu agama dan generasi muda seperti kita. Asalkan kontennya itu berkualitas, kreatornya itu mau bertanggung jawab dan amanah. Dan yang terakhir, kita juga sebagai penonton mau berpikir kritis terhadap topik yang sedang dibahas tersebut.
Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga presentasi saya kali ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Dan semoga kita semua menjadi lebih bijak dalam mengonsumsi konten yang membahas tentang agama di TikTok. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.